Baik Bapak Ibu, kita mulai saja dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Sudani Kepala SDN 2 Pesantren yang sangat saya hormati, serta teman-teman semua yang saya banggakan dan saya hormati. Pada awal ini ada sedikit yang perlu saya sampaikan. Alhamdulillah ini bisa berangkat semuanya. Di satu kelas itu ada temannya yang mendampingi, mungkin satu pengambil dokumentasi, yang satu mengajar, saling bergantian nanti kerjasama gitu. Karena kalau tidak demikian nggak bisa. Saya harap panjenengan tetap mendokumentasikan untuk memvideo pembelajaran panjenengan dari awal sampai akhir, sehingga suatu saat saya membutuhkan untuk melihat proses panjenengan, melihat videonya, sehingga untuk besok kalau dibutuhkan lagi saya sudah bisa melihat proses panjenengan dari salam sampai salam kembali, salam pembuka sampai salam penutup. Jadi nanti saling kerjasama guys, saling tolong menolong di dalam tim kelas itu. Satu mengajar, satu mendokumentasikan. Nanti setelah satu tahap selesai, kan kelas 1, 2, 3 selesai. Mungkin kan berhenti sejenak, anak-anak biar agak bernafas. Terus untuk yang tahap 2 kan juga perlu persiapan dan sebagainya. Setelah semua clear, baru kita mulai tahap kedua. Tahap kedua selesai, karena ini kan 8 orang, berarti masih 2. Baru nanti kan sudah 2 kegiatan, anak kelihatannya kan lelah, istirahat dulu, jeda istirahat anak. Nah baru kemudian tahap setelah istirahat, tahap ketiga, 2 orang. Nanti temannya bisa saling membantu mendokumentasikan. Artinya ketika panjenengan sudah memvideo, kok butuh foto kan bisa di screenshot atau ditangkap layar lah. Iya, itu nggak masalah. Yang penting panjenengan mengajar, ada temannya yang memvideo, sehingga nanti terus hati-hati jangan sampai terhapus atau hilang. Sebelum disimpan jangan dihapus, jangan sampai nanti hilang panjenengan ya. Besok boleh dihapus ketika misalnya sudah setor ke saya, sewaktu-waktu dibutuhkan sudah ada. Tapi sebelum tolong untuk didokumentasikan di masing-masing. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Durasinya monggo mangke menyesuaikan waktu jenengan. Karena kalau saya batasi 20 menit, nanti belum selesai malah nggak ada salam penutupnya. Nanti kalau misalnya permintaan sana 20 kan bisa diedit. Yang penting kan ada salam pembuka sampai salam penutup. Saya khawatirnya nek tak patok 20 menit pas, nanti belum selesai dengan setuju ada 20 menit langsung diakhiri, kan akhirnya terputus, mungkin belum evaluasi atau apa gitu. Monggo dijalankan sesuai alamnya saja, nggak usah tegang, santai bae lah. Wong paling temannya kan yang video, iya santai. Insya Allah saya yakin panjenengan semua bisa sukses lah ketika kegiatan ini dijalankan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan lulus. Apalagi PIGP itu kan yang pertama ada yang didampingi oleh guru pembimbing. Setelah itu ada observasi dari kepala sekolah 3 kali. Nah ketika dilaporkan jenengan berarti observasinya 3 kali itu. Dan yang terakhir dari pengawas 2 kali. Ini ketika kumpulan pertama di Dindikpora itu Bu, kan sudah dikumpulkan mereka antara yang bersangkutan ini dengan satu guru pembimbing di masing-masing sekolah ya dulu. Tapi kayaknya guru pembimbingnya dolali, bodoh bimbing bodoh kan udah lama banget, sudah 10 bulan yang lalu Bu. Ya idealnya kurun waktu 2 sampai 9 bulan kan untuk proses pembimbingan, 1 bulan untuk pengenalan lingkungan dan sebagainya. Terus setelah itu 2 bulan adalah penilaian kepala sekolah dan penilaian dari pengawas. Terakhir adalah pembuatan laporan. Ini sudah masanya pembuatan laporan. Mas Imam kadang sudah selesai. Iya. Kalau melihat wajah cerianya kayaknya iya. Okay. Ya, demikian. Terima kasih sekali Bu Dani atas fasilitas
tempatnya. Mohon maaf kalau kehadiran kami mengganggu. Mohon maaf. Makasih banget. Demikian ya teman-teman. Nanti bisa kita mulai. Monggo yang kan sudah pada membagikan diri loh, yang kelas 1 siap. Nih. Berarti gitu nggih. Saya akhiri untuk pembukaan ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ini yang pertama saya ucapkan selamat semua sudah bisa melakukan kegiatan hari ini. Mungkin di hati teman-teman sudah agak plong ya. Tinggal memikirkan pelaporannya. Nah, secara garis besar, secara umum tadi pelaksanaan pembelajaran sudah bagus-bagus. Nah, yang diharapkan guru yang profesional itu ya yang seperti tadi itu. Idealnya keseharian panjenengan itu seperti tadi itu. Jadi ketika pembelajaran juga menyampaikan tujuannya, ada medianya, ada evaluasinya, ada pengaktifan siswanya, itu idealnya. Sehingga kami memang dari Dinas Pendidikan sangat berharap besar kepada panjenengan semua. Karena panjenengan masih sangat muda-muda, terus sangat potensial, sehingga ke depan kemajuan pendidikan Banjarnegara khususnya Wanayasa ada di tangan panjenengan semua. Jadi panjenengan sudah berhasil menjadi seorang guru yang profesional, yang benar-benar menerapkan kaidah-kaidah dalam pembelajaran, strategi, metode dan sebagainya tadi bagus semua. Itu sangat-sangat membanggakan kita. Ke depan harapan kami panjenengan bisa mempertahankan apa yang sudah panjenengan miliki. Potensi ini jangan berhenti hanya sampai di sini. Ini adalah awal daripada karir panjenengan, awal daripada kinerja panjenengan. Saya harap ke depan panjenengan bisa menerapkan di kelasnya masing-masing, di sekolahnya masing-masing pembelajaran yang seperti tadi. Minimal, syukur lebih bagus lagi. Nah, itu sehingga bagus-bagus Budar tadi ya, seperti itu guru yang hebat itu memang ya yang profesional yang seperti tadi kalau kita amati secara keseluruhan bagus, rata-rata sudah menerapkan langkah-langkah pembelajaran dengan sangat bagus dan runtut. Nah itu sehingga itu menjadi perlu kita apresiasi. Terus ada hanya sedikit pelurusan berkaitan dengan waktu tadi di kelas ada masih yang menyebut jam 12.30, jam 11, jam 9. Nah, untuk penyebutan waktu itu yang tepat adalah pukul. Ya, pukul 12.30. Ya Mas Tommy, misalnya 9.30. Lah kalau di akhirnya kata jam itu bacanya untuk jumlah waktu. Kita akan berada di sana berapa jam lah, misalnya 2 jam, 3 jam dan sebagainya. Itu hanya sedikit untuk sekedar meluruskan supaya anak tidak salah konsep ketika anak SD itu sangat-sangat peka dan akan diingat sampai tua biasanya. Apa yang didapat di SD itu biasanya akan dibawa sampai perguruan tinggi, sehingga kita memang harus sangat hati-hati dan insya Allah ini adalah ladang ibadah yang sangat-sangat besar bagi kita sebagai seorang guru, karena di SD itulah kita punya kesempatan menanamkan segala sesuatu, budi pekerti, keimanan, ketakwaan, karakter. Kalau itu kita tanamkan, mereka tertanam terpatri dalam jiwa, insya Allah akan jadi amal jariah bagi kita semua. Nah, sehingga insya Allah besok di surga banyak guru-guru lah. Karena guru-guru itu kan menanamkan kebaikan. Kayaknya nggak ada lah guru yang di sekolah menanamkan ketidakbaikan, rata-rata kebaikan. Nah, ini sehingga kita harus bersyukur karena terjun di dunia pendidikan, panjenengan semua sudah terjaring dalam ASN, harus disyukuri. Salah satu wujud syukur yaitu dengan melaksanakan tugas sebaik mungkin semampu panjenengan. Yang penting kan semampunya, seoptimalnya, jangan di luar kemampuan, ndak stres. Nek di luar kemampuan jadi stres. Tapi kalau semampu kita maka akan menjadi maksimal hasil yang kita dapat. Itu satu, sehingga harus disyukuri dengan cara meningkatkan atau mempertahankan kinerja yang sudah bagus. Itu disyukuri. Karena apa? Banyak di luar sana teman-teman kita yang belum beruntung, belum seberuntung panjenengan. P3K belum lolos, CPNS belum lolos. Nah, panjenengan sudah oleh Allah diberi karunia yang sangat
besar ini kita syukuri dengan melaksanakan tugas semaksimal mungkin. Kalau dilalah di lingkungan panjenengan ada lingkungan yang tidak baik, artinya katakanlah dalam tanda kutip ada guru atau pegawai lain yang agak indisipliner, jangan ditiru itu. Nggih. Panjenengan harus jadi diri sendirilah. Jangan keder ketika dioke Allah sok-sokan, sok disiplin dan nggak apa-apa karena semua akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir. Ya, apa yang kita menjadi tugas kewajiban kita akan dipertanggungjawabkan. Sehingga ketika misalnya kok di lingkungan jenengan ada yang nggak begitu disiplin, jangan pandang yang itu. Tetapi contoh yang disiplin. Kalau kok nggak ada yang disiplin, ya jadi diri sendiri karena semua akan kembali menjadi keberkahan panjenengan. Yakinlah ketika panjenengan bekerja dengan baik, insya Allah hasil panjenengan akan berkah. Gitu. Dan keberkahan tidak berwujud uang tok, tetapi itu sangat dijabarkan sangat luas. Jenengan dapat kesehatan, dilalai rumah tangganya rukun, adem, ayem, tentrem, punya segala sesuatu yang panjenengan pas butuh, pas ada, itu juga keberkahan. Itu pesan saya. Terus yang kedua teman-teman, di sini tadi jenengan sudah melampirkan 2 lembar ya, ada lembar observasi dan ada lembar refleksi. Lembar observasi sudah saya centangi. Terus ini ada refleksi. Refleksi ini idealnya yang isi panjenengan, kita berdua. Terus ini tadi ada 2. Tak tambahi lembar dari pengamatan saya PS. Dari pengawas atau MKS. Ini pengawas atau kepala sekolah observasi idealnya mengisi lembar ini. Bagaimana ketika jenengan perencanaannya, RPP-nya, sehingga saya tanyakan RPP nggih, bagaimana pelaksanaan pembelajarannya, bagaimana penilaiannya, idealnya seperti ini ketika setiap saat pengawas atau kepala sekolah melakukan observasi, sehingga ini saya lampirkan. Paling tidak untuk tambah wawasan jenengan. Oh ternyata kalau observasi kelas itu yang diobservasi ini secara garis besar. Bisa dipahami dan diterima? Oke, yeah. Itu untuk laporan semoga lancar. Tolong saling bantu-membantu ya, teman yang kesulitan dibantu Mas. Barangkali ada yang kesulitan format atau pengetikan dan sebagainya. Pokoknya jenengan satu tim. Harapan saya sukses satu, sukses semua lah nggih, sehingga bisa lulus dan besok bisa untuk pengajuan jabatan fungsional. Karena kalau ini enggak dilaksanakan di kemudian hari akan kesulitan dan jenengan tetap harus melaksanakan. Saya berdoa semoga sukses-sukses lah. Dan titip semoga Wanayasa pendidikannya menjadi lebih baik di tangan panjenengan semua. Saya yakin panjenengan punya potensi yang sangat besar ke arah sana. Demikian ini sebelum saya bagikan, barangkali Bu Dar mau nambah, dipersilahkan monggo. Pada teman-teman, kalau saya bilang tuh anak-anak karena anak saya nih. Nggih, sangat mudah banget ini. Terima kasih. Mungkin di sini akan menambah wawasan dengan guru-guru di sini yang lain. Tadi Bu Korwil sudah memberikan idealnya untuk penerapan mengajar, mendidik dan membimbingnya ya seperti tadi, jangan seperti saya yang dulu-dulu. Kalau tunggoni apa ini nara tunggoni seperti ini. Mungkin sekarang tidak. Kalau dulu memang juga saya juga sama seperti itu. Apalagi kalau kita itu, kalau saya tuh dulu mengikutinya PLPG Bu. PLPG. Justru rentan sekali banyak kesalahannya dan di sana juga harus dituntut apabila menulis Bu. Dulu itu ada teman saya yang membuat alat peraga, mungkin saking keselin gitu. Di situ terlalu kecil, terus di situ kan depannya orang tua semua. Itu ada ya di belakang tidak bisa membaca, langsung sobek. Oleh instrukturnya. Sehingga menjadikan teman-teman yang lain itu amat sangat drop. Sehingga banyak ada yang meninggal. Iya, zaman dulu ya ada stres. Saya duduk di depan pintu, ini sering melihat
sedulur-sedulur digotong, sedulur-sedulur. Wah, keren ya. Mudah-mudahan saya tidak. Nggih. Mudah-mudahan kalau sekarang itu lebih lebih tidak seperti itu lah. Kayaknya lebih apa semua orang kayak zaman biyen sangat ketat gitu. Nah, dan mudah-mudahan saya hanya berharap nanti pada praktek sehari-harinya juga seperti tadi yang sudah diharapkan oleh Bu Korwil, cara mengajar, menggunakan alat peraga, metode dan sebagainya, mudah-mudahan pelaksanaan sehari-hari seperti itu. Kami sebagai orang tua hanya bisa mendorong, memberikan semangat. Mudah-mudahan pendidikan kita akan lebih maju dan meningkat. Mungkin begitu Bu. Mungkin nanti kalau pembelajaran memang seharusnya memakai alat peraga. Kalau dengan alat peraga, anak-anak akan lebih jelas dan lebih cepat menangkapnya. Itu saja. Kami juga ikut merasa senang pada hari ini Bu. Karena pertama ada menyenangkan suasana, kemudian mungkin teman-teman di sini bisa melihat cara mengajar yang baik bagaimana, kemudian kesejahteraan di sini ikut merasakan dari panjenengan. Begitu saja. Saya senang sekali. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bisa dipertemukan di sini dengan segala kesehatan, dengan segala kesempurnaan berkat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita silahkan kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang saya hormati Bu Arijem dan juga Bu dan juga teman-teman semuanya. Yang pertama saya mewakili teman-teman semuanya menyampaikan terima kasih atas segala bimbingannya, atas segala sudah difasilitasi untuk belajar sehingga kami bisa mengingat kembali teori-teori zaman dahulu kala ketika kita kuliah. Oh ternyata kita ketika praktek seharusnya seperti ini, kan kadang-kala ketika kita sudah lama mengajar itu jadi agak kendor kayak harusnya mungkin menggunakan media, harusnya mungkin menggunakan menyiapkan LKS sendiri yang lainnya, tapi kadang ada hilaf di situ gitu. Dan mohon maaf juga terutama untuk teknik kehadiran kami di sini mungkin itu banyak merepotkan dan lain sebagainya, mohon maaf. Dan juga kita terima kasih sudah difasilitasi. Dan yang terakhir kami mohon nopongi doanya karena memang kami semua baru mau memulai untuk belajar sehingga mohon untuk dibimbing lagi, untuk didoakan lagi agar apa yang sudah kami praktekkan bisa konsisten seperti itu. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada? Cukup? Oh, kalau cukup, mari acara ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Fitri ya. Ini mau apa-apa.